Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih yang udah staycation lagi channel Yati sama official lagi. Semoga kalian selalu sehat. Berkabar kalau untuk kita semuanya ya guys ya. Gimana kalian lagi pada ngapain guys? Besok libur ya guys ya. Gimana nih kalian libur apa enggak ya guys ya? Kayak sama ada snack. Bukan snack ini, buah guys. Ganti guys, jangan banana terus ya. Ini gecko alias kiwi. Ayo kita makan. Bismillah. Kecut. Nggak jadi ya, makanya kecut guys. Hidup udah kecut ya guys ya. Ayo kita ngopi dulu guys. Sambil nemenin kalian nih di malam hari ya guys ya, kayak sama mau cerita. Tapi kita jangan lupa berdoa dulu. Yuk kita berdoa yuk. Buat teman-teman kita yang sakit, semoga Allah sembuhkan ya guys ya. Buat kalian juga yang masih kesulitan, kredit hutang, terus stop. Jangan gali lubang lagi ya. Hadapi apapun kenyataan hidup ya guys ya. Meskipun kita harus bertengkar sama debt collector ya guys ya. Kalau misalkan kalian ditekan sama debt collector, nggak usah takut ya guys ya, karena memang tugasnya debt collector itu buat kalian takut gitu. Jadi untuk menghadapi mereka ya kita berani aja gitu ya, udah pasrah aja gitu ya guys ya. Kalaupun di interminate kalian harus yakin visa kalian itu akan tetap turun ya guys ya, tapi melalui proses kalian harus pulang dulu ke Indonesia untuk mencari majikan baru. Oke, pokoknya semangat deh buat kalian ya guys ya. Kaisam hari ini mau cerita apa? Kaisam itu mau cerita gini guys. Jadi ada salah satu pekerja migran yang dikasih emas sama majikannya, souvenir ya guys ya. Nah, tapi dia ini takut ya guys ya. Makanya dia ini mengembalikan emasnya ya guys ya ke majikannya. Takutnya nantinya difitnah. Nah, ini buat pembelajaran kita ya guys ya. Yuk, gimana sih ceritanya? Mbak Cynthia ini umurnya sekitar 40 tahunan ya guys ya. Dia bekerja menjaga seorang bobo umurnya sekitar 78 tahun. Nah, kebetulan Mbak Cynthia ini kerja sama bobo ini cuma stay 2 orang aja di rumah guys. Tapi Mbak Cynthia ini punya majikan yang tanda tangan kontraknya ya guys ya. Nah, setiap minggu, malam minggu ya guys tepatnya, Singsang sama Dadai sama beberapa anak dari bobo ini selalu datang ke rumahnya untuk makan ya guys ya. Biasa dong ya. Nah, singkat cerita guys, Mbak Cynthia ini berjalan kerja dengan bobo ini dengan keadaan yang baik-baik aja. Eman lah ya bobonya. Nah, Mbak Cynthia ini kontrak pertama renew gitu ya guys ya. Dan belum pernah pulang ke Indonesia. Karena memang Mbak Cynthia ini kehalang COVID juga kemarin. Terus juga pengen nabung lebih banyak uang ya guys ya. Terus singkat cerita, nih kontrak kedua, otomatis dong si bobo ini nanya sama Mbak Cynthia. Cynthia, kamu ini mau renew kontrak lagi enggak? Tapi Mbak Cynthia ini udah jelas nih, udah tegas sama bobonya. Maaf bobo, untuk kontrak ketiga saya nggak renew karena saya mau pulang ke Indonesia. Nah, setelah mendengar penjelasan Mbak Cynthia tersebut, esok harinya dipanggil lagi tuh guys. Rumah bobonya itu kecil, cuma 2 kamar. Nah, di situ di meja makan bobonya ini manggil, Cynthia sini. Umur bobonya itu sekitar 70 lebihan ya guys ya, belum sampai 80. Terus Cynthia sini, katanya, duduk kamu. Nah, kamu kan nggak mau renew kontrak sama saya nih. Ya udah deh, saya kasih gift nih buat kamu. Nah, di situ guys, bobonya itu menyerahkan 1 kotak emas, di mana Mbak Cynthia itu ya ngambil tuh kotak emas itu. Pas dibuka, ternyata isinya ini guys, gelang ya guys ya. Emas 999. Ya kalau prediksi kayak Tisam sekitar harga 6.000 7.000-an lah guys. Ya sekitar 12-13 jutaan lah guys ya. Nah, Mbak Cynthia itu ngomong, ini untuk apa? Katanya buat kamu, itu kan kamu udah nggak mau kerja kesini lagi, ya udah ini nih side thanks nih dari saya, katanya boboy kayak gitu guys. Akhirnya Mbak Cynthia ini ambillah tuh kotak ya guys ya, yang ngomong lah toce bobo, terima kasih ya guys ya, karena bahagia dong ya kan, berarti selama ini kerjanya dia ini ya memang dihargai gitu sama bobonya. Nah, akhirnya guys, singkat cerita, masuk kamar tuh Mbak Cynthia. Nah, lihat-lihat video kayak Tisam ya guys ya, alhamdulillah tuh nemu di titik dimana video itu mengatakan bahwa ada pekerja migran yang dituduh mencuri sama yayinya. Kalian ingat kan? Nah, ini menjadikan Mbak Cynthia ini takut. Loh, nanti kalau misalkan anak-anaknya nuduh saya nyuri gimana ya? Nah, akhirnya berpikir tuh guys di situ Mbak Cynthia. Akhirnya Mbak Cynthia ini inisiatif lah tuh untuk mengecat tuh dadainya, di foto tuh emasnya. Terus dikirim ke dadainya. Muisi ya dadai, ini saya mau ngatain nih ke kalian gitu. Ini nih bobo nih barusan tadi ngasih saya souvenir katanya untuk saya. Cuma saya takut Singsang ini nggak tahu. Singsang ini posisinya anak dari bobo ini ya guys ya. Akhirnya guys, dadanya ya yang tanda tangan ya. Ibaratnya mah mantu dari bobonya ini ngomong sama Mbak Cynthia. Oke deh Cynthia, kalau kayak gitu nanti kalau Singsang datang ke situ kamu balikin ke Singsang katanya. Jadi akhirnya Mbak Cynthia ini berpikir, oh ya udah deh, daripada nanti jadi masalah saya balikin aja. Nah, terus si dadanya ini ngomong, nggak usah kasih tahu bobo, katanya kayak gitu guys. Akhirnya guys, pas Singsangnya datang nih, pas hari Sabtu ya guys ya,
ini Mbak Cynthia ini memang menyerahkan lagi tuh gelang yang dikasih bobonya sama Mbak Cynthia itu, serahin lagi ke singsangnya, dan akhirnya diterima kembali sama singsangnya. Ini artinya apa guys? Ini artinya, oke, kita bahas yuk. Oh guys, dari kejadian Mbak Cynthia kita belajar di sini ya, bahwa kita harus berhati-hati nih kalau kita menerima gift dari Loyan kayak khususnya. Mungkin saja dia ini memiliki mukenseng atau sering lupa, atau apa namanya, lebih tepatnya untuk protek diri sendiri aja nih ke kita ya guys ya. Khawatirnya, takutnya memang itu bobo lupa ngasih gift ke kamu, nanti esok harinya atau lusanya dia nyari, gelang saya kemana nih, padahal dia sendiri udah ngasih ya guys ya ke kita ya guys ya. Nah, untuk itu mengantisipasinya apa yang dilakukan sama Mbak Cynthia, Kaitisam ini applause nih, setuju ya guys ya. Nih, untuk warning semuanya teman-teman Kaitisam di luar sana, kalau kalian dikasih nenek kalian berupa emas atau uang yang berlebihan ya guys ya, kalian harus foto itu dan sampaikan ke anaknya ya guys ya. Ini untuk mengantisipasi tuduhan-tuduhan yang tidak berdasarkan gitu ya guys ya. Takutnya kalian itu dituduh macam-macam ya. Ya, apa jadinya coba kayak Mbak Cynthia itu, gelangnya sudah disimpan mungkin di kamar, terus ini bobo lupa kalau dia ngasih ke Mbak Cynthia, terus mempokingkan si Mbak Cynthia, ya kan? Ada kotak emasnya di kamar, ada sidik jarinya Mbak Cynthia karena sudah memegang, ya kan? Oh, ini jadi masalah besar guys. Lebih baik untuk itu mengantisipasinya kamu harus terbuka sama majikan yang lain ya guys ya. Kalian harus percaya deh, apa yang menjadi milik kalian ya, rezeki kalian itu nggak akan tertukar. Ya mungkin saja nih ya, kalaupun itu masih menjadi milik Mbak Cynthia, pasti ini dadanya akan ngomong, ya udah Bobo udah ngasih sama kamu, ya udah buat kamu aja. Kalau kayak gitu kan lebih enak ya guys ya, kita menerima ya. Tapi kenyataannya enggak. Kenyataannya malah disuruh kembalikan. Berarti itu artinya apa? Berarti itu bukan milik kita ya guys ya. Alhamdulillah nih Mbak Cynthia masih diselamatkan sama Allah nih ya. Jadi jangan berkecil hati hanya karena kita hilang gelang gitu, nggak jadi gitu ya. Kalian itu bisa beli sendiri kok. Kaitisam yakin kalian bisa beli sendiri. Untuk itu ya, jangan terlalu berharap berlebihan kepada majikan kita untuk memberikan sesuatu something ya guys ya. Kita bekerja ya udah, kita hanya mengharapkan gaji kita dengan benar aja deh. Udah, simple aja kerja itu guys, begitu. Jadi enak gitu, adem hati kita ya guys ya. Ya kak, padahal majikan saya tuh kaya kak, tapi pelitnya minta ampun, boro-boro mau kasih saya handphone. Tapi di luar sana juga banyak kok majikan yang apa kasih ya guys ya. Saya kak kemarin habis dikasih handphone dari majikan, ya kalau majikannya sih dada kita sendiri sih ya is okay ya guys ya, nggak jadi masalah gitu. Tapi kalau misalkan kayak nenek kayak gini ya guys ya, kita patut menjaga diri gitu ya dari tuduhan-tuduhan tersebut. Soalnya Kaitisam juga punya cerita satu lagi nih. Nih, ini terjadi sama Mbak Dini. Mbak Dini ini jaga Loyan kak. Ini nenek-nenek umurnya sekitar 90 tahun. Jadi yang ada di ingatan nenek-nenek ini adalah setiap hari Mbak Dini ini ulang tahun guys. Jadi yang dilakukan nenek ini adalah memberikan lesi setiap harinya, ada 100, ada $500 gitu guys ya, di amplop gitu guys. Jadi setiap bangun tidur si neneknya itu ngambil lesi dari dari sorogannya, terus ngomong, Dini sangat pilok ya sandaikin hong, setiap hari guys. Lesinya itu ada duitnya. Tapi Mbak Dini juga bukan orang yang damsam gitu. Dia itu selalu ngumpulin tuh lesi-lesi dari neneknya gitu. Terus difoto, terus dikirimkan ke majikannya. Dadai, ini nenek bisa kasih saya lesi. Tapi setiap hari kayak gini. Jadi kan mencurigakan gitu ya guys ya. Iya, jadi buat kalian ya yang mata duitan. Tolong nih belajar dari dua pekerja migran yang jujur kayak gini ya guys kerja ya. Jadi kita itu jangan terlalu berharap uang majikan atau gift dari majikan gitu ya guys ya. Kalian menjadi pekerja migran itu harus mandiri ya guys ya. Jadi kalian boleh menuntut hak gaji kalian sendiri aja. Jangan berharap lebih dari majikan kalian, supaya kalian itu kerja nggak sakit hati dan selalu dijaga nih sama Allah supaya jangan dituduh macem-macem ya guys ya. Nah, bisa jadi aja nih Mbak Dini, kalaupun dia damsam ya, dia ambil tuh lumayan buat libur dapat $100-500. Tiba-tiba anaknya datang tuh ke rumah, ngecek tuh duit maminya tuh, kok banyak kurangnya. Emang belanja apa aja? Ya kan? Dicek CCTV-nya, ternyata Mbak Dini nggak jujur. Kan jadi masalah ya guys ya. Nah, kalau kejadiannya Mbak Dini ini ngomong sendiri sama majikan ini pasti akan lebih percaya sama Mbak Dini ya. Mungkin saja pas nanti setelah menjaga maminya, long service cair. Iya kan? Iya, maka dari itu udahlah yang baik-baik aja ya jadi pekerja migran. Oke, sepakat ya, dari sini kita belajar banyak supaya kita menghindari tuduhan-tuduhan. Kalau kita diberikan sesuatu something, lebih baik kita harus mencari saksi kedua nih untuk mengiyakan apakah ini benar milik kita atau ya harus kita kembalikan. Nah, dari kejadian kayak gini, kalian setuju nggak? Nah, kalau kalian dikasih nih emas misalkan 1 kilo dari majikan, apa yang harus kalian lakukan? Menerima atau mengembalikan? Pilihannya kepada kalian untuk berlaku jujur atau enggak. Kalau saran Kaitisam, ya kita harus menjadi pekerja migran yang jujur aja. Oke, mungkin itu aja saran Kaitisam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Ya boy, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.